Ferry, sampai jumpa. Sebentar. Kok kita cuma bertiga sih, salah satu teman kita kemana? Kayak udah males kayaknya Rian tuh. Bukan, ini yang sebetulnya Rian itu Makanya tadi. jangan kebanyakan pacaran deh. Iya. Pacaran mulu jadi lupa kerja. Tunggu ya. Belakangan ini Dewi tuh semakin keren ya. Iya. Bukan saya. Dari kacamata makin mahal. Bukan, ini baju. Sepatu pun baru. Tas pun tadi bertengger di situ. Wah. Kan gue dari Jogja. Iya. Kakak, aku udah posting di feed, Karen belum, Rian belum. Kenapa konser aku nggak ditaruh di feed? Lu aneh. Gua udah. Kalau sahabat itu kayak Kinasar dong. Aku udah. Ditaruh di feed, nggak ditaruh di story. Emang materinya Masa udah gua dikasih? selesai konser di feed hapus. Materinya udah dikasih. Oh udah di grup. Ya gak lihat grup. Sahabat. Aneh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Rian katanya mau kesini, tadi Iya. katanya ada halangan sakit GERD-nya. Sakit dong. Sakit lambungnya, tapi lagi di jalan mau sampai kok. katanya. Karena Rian tuh diet sama olahraga terus sih. Tadi sih infonya Rian sampai 10.30. Udah habis. Udah selesai dong acara kita. Gak apa-apa. Mas kameramen ganteng, kamu boleh zoom aku Mas tapi sebelah kameramen, kanan. iya. Kalau kiri lagi bengkak, tolong. Iya, oke. Yang ganteng yang mana? Yang tengah doang. Semuanya ganteng. Yang ganteng yang pakai kacamata hitam tuh sana kan. Itu Indah Sari. Indah Sari. Indah Sari. Oh, cewek ya. Tapi jangan kayak gitu. Ini yang ganteng nih yang sih. sekarang. Gitu-gitu ini kameramen ini seorang ayah-ayah yang pasti menyayangi istrinya yang kompak sama Ini. Ayah. Seperti bintang tamu kita kali ini. Ayah. Hey. Ini yang sekarang ayah dan anak yang mau jemput siapa? Kita sweet dulu, sweet. Tadu. Duda atau single? Ada istrinya, Sa. Ya udah istrinya, silakan Mas. sok. Ada istrinya Oh, ya. lah. Ya, sabar. Baru dia Berdua sama aja. anaknya. Karen Ya udah, gak usah berdua pakai aja. muncrat, Karen dia langsung Ayo. Enggak, gue gak ikutan kalau ada istri. Ya udah kita sweet nih berdua nih. Udah kita. Oh, kalau kita nggak usah sweet, tinggal pilih kebakaran bapak kita. mana. Ngomong-ngomong mengenai ayah, ini sosok Iya. ayah yang benar-benar memotivasi kita. Ini. Aduh, pokoknya bikin perempuan-perempuan kayak saya itu jatuh hati saya yang udah beristri. Langsung aja ayah yang Dewi sangat kompak Persik bersama memang. anak dan istrinya, yaitu Ferry Salim dan Brandon Salim. Kalau kemarin bapaknya aja, sekarang bawa anaknya. Iya. Brandon apa kabar saya? Karen. Tuh, abis peluk, Brandon liatnya kayak jijik gitu. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Terima kasih Om udah datang ke sini sama anak yang ganteng. Istrinya mana? Istrinya mana ya? Nah lo. Apa? Jangan gitu lu ngaku-ngaku. Mas Ferry itu ya nggak kayak bapak sama anak ya, Iya. kayak adik dan kakak ya, awet Iya. muda. Iya, tapi benar. Iya. Benar. Adek gue satu lagi mana yang di sini nih? Siapa? Yang mana? Adek gue. Sakit. Enggak, dia mau datang jangan bilang sakit. Oh iya enggak ya. Memang lagi Cuma sakit. datangnya 10.30. Enggak, bentar lagi sampai. Tapi ngomong-ngomong ini ayahnya ini kan artis, sesosok yang luar biasa. Banyak cinta buat ayah kamu. Tapi ngomong-ngomong katanya kamu nggak suka kalau ayah kamu itu jadi artis ya. Soalnya iya. Ini ada VT-nya. Kata siapa? Kita lihat nih ada VT-nya, kita bisa lihat Oh, ada seperti apa VT. bahwa Dia anak suka itu dibanding-banding. Bener suka gak sih? kalau bapaknya jadi artis. Iya, jangan samakan Brandon dengan Mas Ferry. Bibirnya ya merah.
cuman biar cair aja gitu. Lanjut, yang serius kan? Lanjut. Ayo. Mas Rian, lu ya bener-bener. Iya, lu kerjaan ya. Soalnya kita bertiga tuh kalau briefing kan yang gini. Iya. Yang satu make Yang satu up, yang make satu bikin up. rambut. Gak ada yang denger. Tapi ngomong-ngomong masalah dibanding-bandingkan tuh memang gak enak. Ya. Netizen pun itu juga pastinya kan selalu membanding-bandingkan. Kenapa Tapi sih? apa yang dibanding-bandingkan ya, Ya Wi? antara anak sama ayah kok dibanding-bandingkan gimana? Apa sih yang dibandingkan? Soalnya kayak adik Kok kakak. gini, kok dibanding. Karena pada akhirnya kita tahunya hanya menyanyi saja. Tapi menurut kamu mempunyai ayah seorang Ferry Salim? Iya, kalau aku sih malah suka loh dibanding-bandingkan sama Dedi ya. Karena Kok panggilnya Dedi? Dedi ya, karena kan dia kan keren, sukses gitu ya. Masa nggak Jadi- mau sih dibandingin sama orang keren gitu. Jadi ada tadi artikel yang mengatakan bahwa kamu tidak suka papa kamu artis, itu nggak benar. Kayaknya Dedi suka nggak dibanding-bandingin sama aku. Nah, coba kita balik ya pertanyaannya. Dibalik bener. Dia males jawab kayaknya ya. Denny suka nggak dibanding-bandingkan? Oh suka. Gue tuh suka dibanding-bandingkan gitu. Jadi paling nggak itu bisa mengevaluasi diri kita kan gitu kan. Kalau misalnya kita dibandingkan dengan seseorang yang kita anggap dia punya prestasi Ya. segala macam, itu kan memberikan kita Motivasi masukan dan juga. evaluasi. Ya. Motivasi. Jadi saya suka dibandingkan dengan siapapun. Gitu. Karena mempunyai hati yang luas ya Iya. dia. Kalau misalkan mempunyai hati yang sempit kan otomatis, ih sebel banget kalau dibanding-bandingin sama ayah gua. Gua sebel banget dibanding-bandingin sama anak gue. Kadang ada yang kayak begitu kan. Nah, apa yang kamu suka dari sosok kayak kamu? Sebenarnya kalau ditanya gitu lebih dari sosok yang orang lihat ya. Mungkin orang tahu dia sebagai aktor, sebagai apa. Cuman aku ngeliatnya sebagai Dedi yang benar gitu. Dedi Gitu. yang bener. Yang benar. Yang benar gitu. Yang bener tuh Maksudnya banyak teman-temanku yang papanya yang ada ini ada itu. Cuma kalau dia tuh yang sangat family oriented, sayang banget sama keluarga. Kalau udah waktu makan malam dia pasti pulang untuk makan malam sama keluarga. Selalu WhatsApp kita, selalu storyin kita. Jadi kita jadi anak tuh jadi senang banget gitu. Ya hangat sekali ya. Iya. Dedi itu sosial media banget. Baru pulang mau makan di story. Tapi beneran ngejunin. Kalau Dewi Persik sampai di rumah marah-marah pakai lapisan. Udah enggak. Lo nggak boleh marah-marah, saya Nggak nanti boleh. tegang, nanti ini nggak kelar-kelar. Iya benar. Nggak boleh, udah enggak. Berubah loh, makin cantik ya. Jangan, bentar, jangan gitu dong, Om. Soalnya aku banyak dibully, katanya. Dia kebanyakan makan gorengan, makanya bengkak mukanya. Masih bengkak, aku masih recovery. Iya. Nunggu sebulan 2 bulan. Belum baru- recovery aja udah makin cantik. Jangan samakan. Tapi Hoba, kakak Mas Ferry hoba. sama Brandon tuh pernah main film bersama nggak sih berdua? Pernah. Tapi belum pernah ada dialog yang sangat intens gitu, belum pernah. Gitu. Malu nggak? Iya. tapi pengen nggak sih satu film sama papa? Mau atau nggak? Pengen nggak satu film sama papa? Aduh nggak tahu deh rasanya kayak aneh ya. Belum tahu, tapi Oh pengen dicobain sih. satu frame gini belum pernah? Belum pernah? Belum. Yang berdialog nggak, Iya. tapi yang asal lewat dong pernah. Oh dialog ini belum pernah? Belum. Coba cobain. dong. Bisa Gadis dibagi-bagi lewat ambiar. menggoda Iya, gitu. iya, iya. Ada perempuan yang menggoda gitu. Karena kita orang-orangan salon. Iya. Coba. Ngapain? Enggak berdua. Ini ceritanya wanita pengganggu. Bukan wanita pengganggu. Aku jalan aja kamu curhat tentang jodoh atau Berebut kriteria gitu, wanita yang Mas kamu Ferry. suka. Oh berebutan gitu ya? Berebut ya. Berebut. Nanti terakhirnya nggak dapat sama ini, sama kita Sama ya. kita. Enggak, say. Aku sudah pengalaman. Coba. Ayo, kamera rolling, action. Ceritanya gini aja, gue udah Gimana, ngeliat Sok? dia nih ya dari jauh ya, Oke. diceritain di sini nih ya. Iya, Gua ngeliat iya. dia. Jauh lagi deh, jauh lagi. Ya dah. gue udah di sini. Pas gue ngeliat dia, Don, Mami di rumah ada nggak? Mami nggak ada di rumah. Mami nggak di rumah? Yaudah kita bawa pulang aja ini. Gue ada teman dia Kalau usia-usia itu mah dari segini, hati, gua Mas demen. Ferry. Ferry tuh. Iya. Hai Brandon. Apa kabar? Selamat pagi. Mau kemana Brandon? Mau kemana? Gak ada kegiatan sih.
habis ini. Nggak ada kegiatan, oh gitu. Kalau emang nggak ada kegiatan kita ajak ngopi-ngopi di warung sebelah yuk. Brandnya tuh tinggi banget ya. Aduh, tinggi. Kita jalan-jalan aja yuk. Kalau ini beneran nih. Ya, Aduh gawat nih. Jadi tuh nggak bisa kalau dipegang tangannya. Tapi ntar dulu dong, jangan gitu, jangan ketawain aku dong. Tapi gue deg-degan kalau memang Matanya disentuh. mendadak sipit loh kalau. Tapi sayang, menurut kamu papa kamu tuh sesosok yang bisa membantu karir kamu nggak? Silakan duduk lagi. sambil nih. duduk yuk. Iya banget. Karena dia orangnya sangat-sangat menyayangi keluarganya, jadi itu membuat, karena the only thing sebagai anak itu yang kita harapkan dari orang tua kita punya keluarga yang harmonis kan. Jadi Ya, ketika ya, punya keluarga yang harmonis, happy, jadi aku mau ngelakuin apapun tuh rasanya happy gitu. Ya. Karena gue tau aku pulang mau curhat sama Didi, mau curhat sama Mami tuh Iya. mereka selalu ada buat kita gitu. Iya, Brandon, kan kita tahu ya kalau papa itu bukan hanya seorang artis tapi bisa dibilang fashion influencer, iya dong. Lewat Iya, Instagram tapi anaknya juga gayanya minta fashionable ampun. juga. Iya, tapi Brandon tahu dong papanya keren ya dengan segala Oh, gayanya. Dan iya. kita pernah ngebahas kalau papa tuh di rumah, Dedi tuh selalu paling bisa untuk mix and match di Iya. lemari mau pergi ini semua dipikirin. Iya. Karen, sebelum dijawab pertanyaan lu, ini sahabat kita yang fashion juga. Enggak. Oh, oke. Kan telat. Gua kepotong mulu, udah lagi bagus lagi gue. Ya lanjut. Iya. Seorang artis harus bisa terus up and down, up and down. Iya, kan. Iya Brandon, nah maksudnya adalah kamu tuh kan papa kan maksudnya gini ngeliat Dedi, ih Dedi keren banget, aku harus kayak Iya. Dedi nih gitu. Atau lagi di tengah jalan atau lagi di mana suka diomongin, kok Dedinya keren anaknya begitu aja gitu. Jadi role model gitu, ya, role Atau jadi model. atau nggak bisa nih, gue harus lebih keren dari Dedi. Iya, ada satu titik tuh, iya Didi keren banget. Tapi titik kedua tuh kadang dia kritis orangnya. Kok kamu ini rambutnya belakangnya kurang gini nih? Kok kamu bajunya kurang gini Dedi nih? gitu? Iya. Itu baru kejadian tadi di tempat make Oh gitu. up. Ini rambutnya dirapiin dong, gue Dia bilang bangun gitu. tidur gitu katanya. Kayak bangun tidur, seperti teman kita yang satu ini baru bangun dari tidur. Dan mengaku ayahnya Brandon. Dan Dan mengaku ayahnya Brandon. Ya, kalau aku sih, kalau yang ini aku nggak mau jemput, bosen. Siapa sih yang ngaku ayahnya Brandon? Yuk kita Please welcome. sambut, please welcome ayahnya Brandon. Silakan ayah Brandon. Saya tidak setuju kalau saya dibilang sebagai ayahnya Brandon. Jadi maunya? Kalau saya ayahnya Brenda. Apa? sini sayang. Kamu tuh sampai jam berapa semalam? Wangi Aku banget tuh sih, bukannya ya ampun. apa-apa, Sobat Ambiar. Habis kalau misalnya aku pikir-pikir ya berbulan-bulan ini, aku tuh banyak banget pikiran, Wi. Makanya kalau misalkan ya pasangan tuh bikin kita pusing, hempas. Tunggu deh. Tuh, putus lu. Karen, yuk pindah sini. Gue kasih tahu. Apa? Pekerjaan nomor 1, keluarga masih banyak. Yang Pekerjaan nomor 1. Iya, keluarga masih banyak yang harus dipenuhi. Kalau masih pacaran terus kayaknya bikin pusing, bener gak Om? Kalau bikin gak kerja nih Om. Wi, kalau lu bilang yang pertama adalah pekerjaan. Iya. Yang kedua keluarga. Bukan yang pertama pekerjaan, ini Nah. untuk keluarga. Karena keluarga itu nomor 1, pacaran tuh nomor sekian. Jadi kalau misalkan pacarnya bikin kita pusing, udah deh. Tumben lu. Orang video callan juga lu Gak pagi-pagi ada, gak masih ada. lu. Apa kabar Mas Ferry Salim? Sehat ya? Coba kalau menurut kamu Brandon, aku sama papa kamu mirip gak? Tingginya Mirip sama. habis. Mirip kan? Banyak yang bilang kita Tapi lebih mirip. rapi nih, kumisnya Wih, buatnya rapi ya. banget. Terima kasih banyak. Sobat Ambiar, tapi aku tuh ya bukannya apa-apa. Aku tuh bukannya telat. Emang tadi pagi macetnya parah banget macetnya. Bohong. Beneran, Habis Wi. berantem semalam dia. Enggak, aku gak berantem.
Nggak ada berantem-berantem ya. Oke, kita Tapi ada buat artikel ya. Mungkin Rian nggak tahu apa-apa karena baru datang. aku Kita ada triknya pasti artikel. bentar ya. Kita ada artikel sih, baca dong say. Selamat tak terdengar kabarnya. Brandon Salim kini ternyata sibuk berbisnis. 2 tahun vakum, berakting sang aktor tampan ungkap kendala ini. Kayak baru pulang dari London nih. Enggak kan maksudnya Brandon Salim, Brandon. Brandon. Oke, come on Brandon. Iya, lagi berbisnis apa Brandon? Ada beberapa, jadi kan aku kan udah vegetarian 4 tahun. Oh, jadi aku vegetarian. Vegetarian, jadi aku bikin daging-daging vegetarian yang aku supply ke restoran-restoran. Jadi ketika mereka punya menu yang mereka biasanya special dish-nya apa, ya kita tinggal sediain dagingnya, terus mereka olah dengan masakan mereka. Terus ada NFT, ada MetaHuman juga. Sekarang MetaHuman kan lagi ngetren kan? Aha. Metahuman ya. MetaHuman yang Sebentar. Tanya dulu sama Dewi Persik, tahu nggak MetaHuman apa? Kagak tahu, aku kan mewakili netizen, kagak tahu juga pasti netizen. Bagus, jujur aja nggak gitu. tahu apa Jadi sih kamu MetaHuman itu apa? karena sekarang vegetarian akhirnya ya itu kan bentuk pilihan ya Iya, namanya. iya. Tapi kalau buat kamu sendiri, kalau menjadi vegetarian kan memang ada yang bisa dimulai dari awal tuh benar-benar berubah drastis gitu kan. Langsung menjadi seorang vegetarian, dan vegetarian juga terbagi menjadi beberapa tipe sebenarnya. Betul. Kalau kamu sendiri tipe vegetariannya nggak makan daging atau ada daging Iya. tertentu seperti Jadi ikan yang kamu masih makan? biasanya yang paling terkenal kan vegan sama vegetarian. Kalau vegan kan berarti nggak makan daging, nggak makan olahannya juga. Iya. Kalau aku lebih vegetarian, kadang-kadang vegan. Jadi nggak terlalu nge-label diri aku sendiri. Gitu. Tapi Cuman itu baru dilakukan atau memang sudah dari udah kecil? 4 tahun. Oh sudah 4 tahun. Apa yang membuat kamu mau jadi Gara-gara nonton dokumenter di YouTube. Jadi aku nonton oke. sama adikku yang kecil. Kita nonton yang tentang animal abuse gitu. Terus pas nonton masih 9 tahun dia nangis gitu. Iya. Aku langsung tersentuh gitu. Terus abis itu besok dia memutuskan sama aku kayak, oh kita vegetarian yuk Don gitu. Dia masih 9 tahun ke sekolah bawa nasi sama tempe doang gitu. Hampir sebulan gitu. Terus aku langsung, wah gila ya. Seperti itu aja bisa menyentuh dia. Akhirnya aku juga ngikutin gitu bareng dia at the same time. Cuman kalau ditanya lebih baik pelan-pelan atau lebih baik ditampar langsung Ya, berubah, drastis gitu ya. aku sih drastis. Aku Oh, tipe ya? orang yang kalau mau merubah lifestyle tuh harus ditampar dulu, Oke. baru berubah. Kalau pelan-pelan aku malah kayak nggak jadi deh gitu. Tapi kalau di rumah yang vegetarian juga Aku siapa? doang, Sendirian? aku doang sendiri. Oh, kenapa oke. kamu nggak ngajakin Daddy atau Udah Mama? sempet waktu itu cobain. Jadi saya tuh pernah vegetarian. Kita coba sampai 6 bulan. Ternyata tuh sangat berat sekali. Nggak gampang loh untuk jadi seorang vegetarian yang nggak makan daging sama Iya. sekali. Apalagi sampai nggak makan telur, nggak minum susu. Itu susah banget gitu. Apalagi kan kalau saya kan masa pertumbuhan ya. Jadi Tapi Apalagi jenggotnya tumbuh terus ya Om. Gua bingung maksudnya bagaimananya yang tumbuh. maksudnya pertumbuhan penyakit kan gitu kan. Jangan sampai dong. Iya maksudnya kan juga udah dari- mulai nih ya iya. harus hati-hati kolesterol, asam urat segala iya. macam kan gitu. Nah itu lagi masa pertumbuhan jadi jangan memang macam-macam benar jadi gitu. vegetarian tuh nggak gampang tau. Betul. Tapi kalau misalnya buat kamu sendiri, Brandon, kalau dari seorang Brandon ketika menjadi vegetarian beberapa tahun, efek yang dirasakan sama tubuh, terus yang kamu rasakan perbedaannya apa sama sebelum kamu menjadi vegetarian? Berasa banget tuh dia. Berasa. Terasa turun banget, ya, terasa berat badan juga. Apalagi kalau buat cewek. Kalau buat cewek itu kalau udah malam kan kadang mau ngemil apa nggak ada pilihan. Jadi yakin nggak ngemil tuh. Aku ngerasain juga, jadi aku kalorinya kepotong. Kalau pulang kadang makan apa ada pilihan, sekarang udah nggak ada. Iya cuma bisa minum air nih atau cuma bisa makan buah-buahan Nggak atau lapar, apa nggak gitu. lapar Brandon. Ya udah ditahanin aja udah biasa aja. Nggak sakit lambung, kayak kami-kami. Kamu sama aku sama, kita juga Lu jangan bilang gitu dong, lu jangan bongkar-bongkar kita asam lambung. memang kita sakit lambung semua. Maaf ya, kan ada orang kalau sakit lambung dia karena biasanya Iya. telat makan segala macam. Kalau kami asam lambung karena banyak cicilan. Iya. Jadi pikiran Mau kemana-mana. tanya nih, Brandon, Apa? punya pacar nggak sih? Sekarang punya nggak Soalnya ya? ada artikel tentang kamu nih. Ada ya? Jadi kita mau kasih lihat artikel tentang seorang Brandon Salim. Apakah betul sekarang ini sudah punya pacar? Tanggapan Ferry Salim soal Brandon Salim punya pacar. Yang penting anaknya suka deh. Bener kan, bener. Ya.
Bener. Pacarnya Dewasa siapa, banget ya, Brandon? Brandon. Ada namanya Dika, dia itu co-founder Rahasia Gadis, ada media yang perempuan, itu namanya Rahasia Gadis Cantik yang ya, punya. kayak Osh ini ya. Kenalnya di mana sama? Instagram. Di Instagram. Iya. So kamu DM duluan atau? Aku DM duluan. Oke. Aku DM duluan terus Berarti baru dibalas seminggu kemudian. Mukanya tuh sama loh, kalian jodoh kayaknya. Jodoh deh. Udah berapa lama pacaran? 1 tahun. Baru baru 1 tahun. Dedi tahu? Tahu dong. Tahu ya. Pokoknya dia punya pacar, dia ngapain tuh gua tah semua. Oh, tahu semua ya. Itu yang tadi di restoran di fotonya di mana? Bukan di Indonesia ya? Di Paris, itu pas pernikahannya Kevin Valen. Udah jauh. Udah jalan-jalan ke Paris. Hubungannya udah jauh apa jalan-jalan ke Paris ya, Wi? ini pernikahan siapa? Kamu tadi bilang? Kevin sama Valen. Oh, waktu kemarin beberapa waktu yang lalu kamu diundang juga ke sana ya? Iya, iya. Oke. Tapi kalau misalnya dari seorang Brandon Salim, berarti kamu tipikal selebriti yang suka cek DM kemudian Selebriti. kirim DM buat orang yang kamu rasa, ih cantik nih, lucu nih, aku kirim DM Kamu gitu tipikalnya? Dulu gitu, dulu. Kalau dibaca, kalau nggak dibaca gimana? Ya nggak apa-apa kan, biasanya lemparnya banyak. Tapi bagus, Jadi kamu nggak kirimnya kirim DM. Yang sebelah kalau ada yang suka, mereka sukanya kirim uang. Guys, kita berduit. Gue jadi teringat ya masalah DM-DM-an ya. Oh, DM-DM tuh lu banget. Apa baru Mas minggu lihat kalau suka sama cewek suka DM-DM dia. Ya nggak apa-apa dong, nggak salah. Aku kan belum ada yang punya. Brandon. Itu emang nggak normal ya untuk DM orang normal kan? Normal, tapi kan banyak juga selebriti yang mereka tidak Yang- kirim DM untuk hanya sekedar berkenalan secara langsung, Kan ya soalnya kan? di Instagram itu kan foto sama aslinya beda. Di foto cantik banget, aslinya zong kadang-kadang. Ngomongin diri sendiri ya, Wi. Gak tahu. Brandon, tapi sosok pacar kamu ini walaupun baru 1 tahun berhubungan, dia tipikalnya yang seperti apa? Sebenarnya lumayan mirip sih, karena kita tipe orang yang nggak bener-bener yang jadi gini, aku paling bingung ya, karena selama aku pacaran itu selalu pacar-pacarku itu selalu ngikutin aku. Kayak ditanya, kayak Brandon, lu kalau vegetarian lu punya pacar nggak vegetarian gimana? Tapi mereka kadang malah jadi ngikut gitu, yang sekarang pun jadi ngikut gitu. Oh, iya? Kadang ngeliat aku kayak makan tempe asik banget, mbak, kentang goreng, nasi sama sayuran dong, kayak ih enak ya, nggak pusing ya mikirin makanan gitu. Akhirnya dia Iya. ngikut gitu. Brandon kalau misalkan ini kan kebetulan pacarnya ngikutin ya. Kalau one day misalkan gitu ya punya pacarnya yang Bukan pacarnya, bukan Wandi. enggak one day. Wandi. Suatu saat nanti, suatu saat nanti. Ngerti lu Wandi. Misalkan pacarnya enggak ngikutin Brandon, maksudnya dia juga enggak vegetarian. Gimana? Nggak apa-apa juga sih, Oke aja. oke aja. Oh, oke. Tapi kan berarti gini, bijaksana. kamu kan jadi vegetarian jauh lebih lama sebelum kamu ketemu sama pacar kamu yang Iya, sekarang iya. ini. Ketika ngedate pertama itu tuh makannya gimana? Kamu emang berarti kan sudah menunjukkan sama dia bahwa aku tuh Iya. vegetarian. Iya. Di waktu kencan pertama dia juga memilih menu vegetarian juga atau dia makan daging depan kamu? Nah, Oh dia makan daging. Ah. Jadi aku tuh fleksibel banget. Jadi kalau ada teman-temanku, keluarga aku kan juga makan daging gitu. Jadi aku bukan yang vegetarian yang kayak maksa orang kayak. Tuh, Oke. apa Saya lagi makan seneng daging tuh di kalau depan punya dia teman gitu. fleksibel. Jadi fine ya. Enak banget sih gitu. Soalnya, enggak, tapi soalnya gini, bener nggak coba Brandon, correct me if I'm wrong ya. Soalnya banyak juga orang yang menjadi vegetarian pada akhirnya mereka ngerasa enek kalau ada orang di depan dia yang makan daging, ya kan suka dia merasa seperti itu. Tapi kalau Brandon tidak merasa. Sebenarnya kalau seperti dari itu ya? baunya sih aku harus ngakuin emang enak ya. Karena dari teksturnya pun enak sebenarnya. Tapi yang bikin aku jijik tuh kalau ke supermarket aja. Kalau yang masih amis gitu. Oke. Ya ke bagian daging mentah, bagian ikan tuh aku langsung Yalah, Tapi benar kata King Nasar gitu bahwa Brandon itu bijak kan tadi bijaksana. Kenapa? Kayak zaman raja-raja dulu ya enggak, gitu tapi ya. kan dia enggak maksa orang harus. Dan Iya. kemudian kalau kita pergi rame-rame sama keluarga gitu mau makan di restoran, dia juga nggak menyulitkan gitu. Maksudnya udah makan di restoran mana aja, pokoknya pasti ada menu yang sayur ada apa. Oke, jadi dia nggak Iya. harus yang menunya harus vegetarian, Iya, enggak. yang khusus segala macam itu enggak ya? Ya, Oke. jadi it's very simple gitu. Jadi tidak menjadi beban gitu loh. Oke. Mas Ferry Salim, Ya, dulu menikah usia berapa? menikah usia 28 tahun.
Oke, 28. Sekarang Brandon Salim berapa umurnya? 27 tahun ini. 27. Berarti 1 tahun lagi boleh nikah. Maksudnya nikah muda gitu kan berarti udah nikah masih muda dong 20 jadi masih begini, muda. Ada rencana nggak sih kalau buat seorang Brandon Salim? Ya, sekarang 27 dibilangnya hitungannya nikah muda, Masih muda, karena heeh. makin kesini itu orang nikah di usia lebih dari 30 tahun rata-rata Iya. tapi ya. Aku nggak mau ngasih keputusan aku dulu. Aku pengen tahu dari Dedi dulu, boleh nggak? Ya kita dulu. Coba Dedi. Tolong jangan dijawab dulu, kita hooker dulu tuh. Coba. Jawab singkat untuk seorang Ferry Salim. Apakah boleh Brandon Salim menikah muda? Yes or no? Jadi begini, kalau saya ngelihat bukan dari usianya, tapi dari anak saya itu siap atau enggak gitu, ya kan? Nah siap atau enggaknya harus ditanya dia, kan gitu. Nah kalau misalnya dia datang kepada saya kemudian dia bilang siap, tapi kan itulah saatnya saya mempertimbangkan gitu, iya kan? Jadi begitu jawabannya. Bingung kan? Ya, jadi intinya bukan umurnya berapa, Iya. kapan nikahnya, Iya. tapi adalah Siap atau kesiapannya. Sama seperti kamu, Wi. Umur 19 tahun 3 kali siap nikah mulu. Salah. 18 tahun gua nikah, 19 tahun gua janda. Ya. Ya kan? Terus udah Jangan lanjutin tuh. Apalagi? 18, 20 gua janda, 21 gua nikah lagi, 22 gua cerai. Museum Rekor Indonesia penyanyi dangdut paling banyak cerai. Ya. Sobat Ambiar, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Bayi Bayi. Senyummu senjata